Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruddin, mahasiswa PTG UIN Wali Songo Semarang, angkatan 1. Kali ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Mau tahu keseruannya? Silahkan ikutin saya. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat sekali. Siap belajar hari ini? Siap. Alhamdulillah, hari ini kita akan mempelajari tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya. Dipersilahkan. Duduk siap, berdoa, mulai. Sudah selesai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Anita Apriliana, Arpan Saputra, Ayu Sabila Bilkis, Hana Purota Aini. Sakit. Ya, baik. Tadi ada yang sakit satu dah ya. Mudah-mudahan yang sakit semuanya kita doakan supaya cepat sembuh, kemudian bisa sekolah bersama-sama kita kembali. Sebelum mempelajari pelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih. Tentang apa? Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna? Nama-nama baik bagi Allah. Ya, alhamdulillah kita masih mengingat pelajaran minggu kemarin. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Nah ya, namun sebelum kita melanjutkan materi kita, Bapak akan menyampaikan capaian pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat. Kemudian selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis pengertian sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah sebagai prinsip untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami bacaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, dan mampu melafalkannya. Nah, itulah ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, apa hakikat dari sujud? Apa itu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur? Kemudian bagaimana cara melakukan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur? Nah, ini adalah pertanyaan pemantik. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah.
Pertama, pengertian sujud. Sujud adalah suatu perbuatan meletakkan dahi, hidung, kedua-dua telapak tangan, kedua-dua lutut, dan kedua-dua perut anak jari-jari kaki pada keadaan serentak di lantai dengan tujuan tertentu karena Allah pada waktu dan masa-masa tertentu. Nah, itu pengertian daripada sujud. Macam-macam sujud. Yang pertama, sujud syukur. Ini ada gambar timnas Indonesia yang sedang berjuang, yaitu main bola. Mereka melaksanakan atau melakukan sujud syukur karena memperoleh kemenangan atau memasukkan gol ke gawang lawan. Nah, ini adalah suatu gambar contoh daripada sujud syukur ya. Yang kedua, sujud sahwi. Bisa dilihat di gambar anak sekalian, yaitu keraguan-raguan di dalam melaksanakan sholat, baik itu bacaannya, gerakannya, ataupun lafadznya di dalam sholat. Setelah tahiyat akhir melakukan sujud sahwi. Yang ketiga yaitu sujud tilawah. Ini ada gambar orang yang sedang membaca Al-Quran. Selanjutnya, yang pertama sujud syukur. Pengertian sujud syukur adalah sujud yang dilakukan di luar sholat, tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Sujud syukur dilakukan karena mendapat keberuntungan, keberhasilan, tercapai cita-cita, atau karena terhindar bahaya atau kesulitan, atau sembuh dari penyakit. Kemudian selanjutnya tata cara sujud syukur. Kita lihat yang pertama, niat, yaitu berniat untuk melaksanakan sujud syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berniat melaksanakan sujud syukur harus mempunyai niat yang tulus karena Allah, berterima kasih sungguh-sungguh kepada Allah, bukan karena kita ingin dilihat oleh orang lain, bukan karena kita ingin pamer kepada orang lain, bukan karena kita supaya dianggap orang alim oleh orang lain, melainkan tulus karena kita bersyukur, berterima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, takbiratul ihram. Ya, jadi sebelum melaksanakan sujud syukur maka kita takbiratul ihram. Jadi takbir ya. Yang ketiga, sujud satu kali lalu membaca bacaan sujud syukur dan doanya. Tuh. Yang keempat, kemudian duduk, dan yang terakhir salam. Nah, itu adalah tata cara sujud syukur. Selanjutnya bacaan sujud syukur. Bisa dilihat anak-anak, ini adalah bacaan sujud syukur ya. Coba ini bacain nak. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhihil ladzi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi jawrihi wa qulni. Ya, bagus. Nah, itu adalah bacaan sujud syukur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhihil ladzi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi 'aulihi wa quwwatihi. Artinya, aku sujud kepada Tuhan yang telah menciptakan diriku, Tuhan yang telah membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Nah, itu. Selanjutnya doa setelah bacaan sujud syukur. Jadi setelah selesai kita melaksanakan sujud syukur, setelah salam, maka kita disunahkan juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang kedua, sujud sahwi. Pengertian
Sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam apabila terjadi keraguan-raguan atau lupa dalam pelaksanaan sholat. Ya, jadi sujud sahwi itu seperti yang digambar tadi itu orang-orang yang melaksanakan sholat karena merasa ada keraguan-raguan di dalam sholatnya, baik itu bacaannya, kemudian gerakan sholatnya ataupun lafaznya. Itu ya. Jadi apabila ada keraguan-raguan maka kita disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi setelah kita selesai membaca tahiyat akhir. Selanjutnya yang ketiga yaitu sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah artinya sujud bacaan. Sujud tilawah adalah sujud yang disunahkan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sadaq. Apabila seseorang imam membaca ayat sajadah, kemudian ia melakukan sujud tilawah, maka makmumnya harus mengikutinya sujud pula. Tetapi apabila yang membacanya imam tidak melakukan sujud, maka makmum atau orang yang mendengarkannya tidak disunahkan melakukan sujud. Nah, tuh ya. Jadi ini pengertian sujud tilawah, yaitu sujud karena kita mendengar bacaan-bacaan ayat-ayat sajadah. Kemudian tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan cukup 1 kali saja dan dapat dilakukan pada waktu melaksanakan sholat atau di luar sholat. Nah, cara sujud tilawah dalam sholat ketika sampai pada ayat-ayat sajadah, maka langsung sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah, kemudian kembali ke posisi semula dan meneruskan bacaan sholatnya. Nah, itulah materi kita pada hari ini, anak-anak sekalian, tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tadi kita sudah simak bersama-sama tentang pengertiannya, tata caranya, dan dalil-dalil daripada sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah, dan juga bacaan-bacaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Baik, selanjutnya ada yang mau ditanyakan setelah materi kita? Ya, ayo nak, silakan. Dalam melaksanakan sujud syukur, apakah harus menghadap kiblat, Pak? Ya, bagus pertanyaannya. Apakah di dalam melaksanakan sujud syukur apakah kita harus menghadap kiblat? Ya. Ayo, coba satunya tulis tangan yang bisa menjawab pertanyaan kawannya. Ayo. Boleh? Ada? Ya, baik ya. Tadi temannya menanyakan apakah di dalam melaksanakan sujud syukur apakah kita harus menghadap kiblat. Jadi untuk melaksanakan sujud syukur itu kita tidak diwajibkan, tidak diharuskan untuk menghadap kiblat, ya. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat ketika itu kita melaksanakan sujud syukur walaupun kita tidak tahu arah kiblatnya di mana. Ya. Jadi contohnya kita main bola tadi ya. Main bola kemudian kita memasukkan gol ke gawang lawan atau kita memenangkan pertandingan, maka sewaktu itulah kita melaksanakan sujud syukur, berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, walaupun kita tidak tahu ini arah kiblatnya di mana ini, ya. Kita kan tidak tahu arah kiblatnya di mana. Maka kita langsung sujud, kita yakinkan dengan sujud itu kita berterima kasih sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya jawabannya. Namun apabila kita tahu arah kiblat, ya, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian kita paham arah kiblat, atau kita tahu
Ya, bagus. Terima kasih. Apakah ketika kita lupa membaca bacaan iftitah, apakah harus membaca bacaan sujud atau harus melakukan sujud sahwi tadi ya? Ya, coba ada kawan yang mau memberikan tanggapan atau menjawab pertanyaan temannya tadi? Ayo. Ada? Ya, baik ya. Jadi ketika kita lupa dengan bacaan iftitah, bacaan sujud, gerakan sujud, kemudian gerakan-gerakan sholat yang lainnya, maka kita boleh melaksanakan sujud sahwi atau disunahkan melaksanakan sujud sahwi karena kita lupa ya. Tuh. Jadi boleh melaksanakan sujud sahwi. Ya, baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ada lagi yang paham nanti ya? Ya, selanjutnya kalau sudah paham strategi pembelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan tugas, yaitu tugas kelompok ya. Tugas kelompok. Jadi nanti Bapak akan bagi menjadi 5 atau 6 kelompok. Kemudian di situ ada kelompok ahli dan kelompok inti ya. Kelompok inti 1, kelompok inti 2, kelompok inti 3, kelompok inti 4, kelompok inti 5. Kemudian Bapak bagi lagi dari kelompok inti tersebut ada yang namanya kelompok ahli, yaitu kelompok ahli 1, kelompok ahli 2, kelompok ahli 3, dan kelompok ahli 4. Nah itu ya. Bapak bagi kelompoknya. Kelompok inti 1 yaitu Anita Apriliana, Arfan Samudra, Ayu Salsabila Bekis. Kelompok 4 Muhammad Nur Ihsan, Malik Khairul Anam, Maisa Citra Adelia, Maidika Ivan Gunawan, Muhammad Al-Fatir, Nopal Apriyoga. Yaitu kelompoknya. Kemudian masing-masing kelompok ada dua kelompoknya ya. Baik, sudah Bapak bagi kelompok. Di kelompok ahli, Bapak kasih nama ahli 1, ahli 2, ahli 3, ahli 4, dan ahli 5. Dan nanti setelah presentasi, masing-masing ahli memaparkan kepada kelompok intinya. Bapak bagi kelompoknya. Kelompok 1, kelompok ahli 1, kelompok ahli 2, kelompok ahli 3. Ini kalau enggak, berapa titik jadi ini pakunya dibalik. Ya baik. Masing-masing kelompok ahli sudah diberikan tugas. Silakan mendiskusikan kepada kelompoknya. Nah, oke. Diskusinya sudah selesai, waktunya sudah habis 20 menit. Sekarang silahkan masing-masing kelompok ahli kembali ke kelompok intinya untuk menyampaikan hasil diskusinya tadi. Kembali silakan. Ayo. Ayo, kembali ke kelompok intinya.
Kalau sudah, silahkan masing-masing kelompok ahli tadi, masing-masing ahli menyampaikan hasil dari tugas kelompok ahlinya tadi ke kelompok inti. Silahkan berdiskusi lagi untuk memaparkan dan menyampaikan. Mungkin ada menambahkan, memberikan saran dan intinya. Silakan diskusi lagi. Bapak kasih waktu 20 menit ya untuk berdiskusi. Ya, masing-masing kelompok berdiskusi dari jawaban tugas tadi. Itu hanya di bawah tugas tadi. Ya, mesti kerjakan. Jadi jawabannya kemarin jawaban orang sendiri. Coba ya, kerjakan diskusi yang lain juga bantu temannya. Waktu diskusi sudah selesai, sudah 20 menit. Sekarang waktunya untuk masing-masing ketua kelompoknya mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Ya, tepuk tangan kepada kelompok 1. Baik, teman-teman, mungkin ada yang mau memberikan saran, memberikan komentar ataupun memberikan tambahan. Silakan. Ada? Ya, silakan nak. Mau menambahkan contoh dari sujud syukur, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari bahaya atau kesusahan. Ya, baik, bagus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok coba jelaskan makna dari sujud syabi dan manfaat melakukannya. Sujud syabi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salat. Manfaat melakukannya, manusia tidak boleh bertindak sombong dan angkuh karena manusia adalah salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat salah tidak dan lupa kepada Allah dengan membaca istighfar. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru, pertama harus segera meminta kepada mereka. Hikmah berikutnya adalah kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan minta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan segera memberi maaf. Ingatlah bahwa sifat bisa kabur itu bisa terjadi segala cara, apa saja dan di mana saja. Ya, baik, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Ada yang mau memberikan tanggapan, memberikan tambahan? Gak ada?
Ya, langsung kelompok 5. Maju. Ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, masing-masing kelompok, dua kelompoknya sudah menyampaikan hasil presentasinya pada hari ini tentang materi kita sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Kemudian sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, kita akan menyimpulkan bersama-sama. Mungkin ada teman-teman yang mau memberikan kesimpulan, silakan. Ya, baiklah, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah satu sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah saja manusia itu boleh bersujud. 2. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seorang memperoleh keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah terhindar dari bahaya. 3. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu di dalam sholat sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum ihram. 4. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Hukum melaksanakannya adalah sunnah. Ya, baik, sangat bagus sekali kesimpulan dari kawan-kawan kita. Kemudian mungkin ada teman-teman lain yang mau memberikan tambahan, silakan. Ya, silakan, Nak. Sujud dilakukan di luar sholat dilakukan satu kali sujud, tetapi akhir sholat sebelum salam atau setelah salam dilakukan 2 kali sujud. Di tilawah dilakukan dalam waktu sholat atau di luar sholat Ya, baik, terima kasih. Bagus sekali. Baik, anak-anak sekalian, sebagai evaluasi kita pembelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan tugas untuk siswa di halaman 91. Coba buka halaman 91. Kerjakan tugas 1, esai 1, 2 dan 3 ya. Esai 1, 2 dan 3. Kemudian minggu depan dikumpulkan, itu akan Bapak nilai, kita akan bahas bersama-sama. Itu sebagai evaluasi kita hari ini. Baik anak-anak sekalian, materi kita sudah selesai hari ini tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, karena waktunya juga sudah habis, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.